Hai adik-adik, kita dengarkan dulu ya aturan mengikuti ibadah Sekolah Minggu Online Parjips. Pertama, adik-adik sudah harus mandi pagi. Kedua, berpakaian yang sopan, jangan pakai baju tidur ya. Ketiga, jangan makan saat ibadah berlangsung. Keempat, siapkan Alkitab ya. Kelima, siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dengan ibadah Parjips. Apa kabar anak-anak? Pastinya semua dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Anak-anak, kita akan mulai ibadah kita di saat ini. Tapi sebelum kita memulainya, kita harus berdoa. Semuanya lipat tangan ya, tidak boleh bermain di saat berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, dan kita akan berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, di pagi ini kami hendak memulai ibadah sekolah minggu Parjips. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami sepanjang ibadah ini berlangsung. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, untuk memulai ibadah kita di saat ini, mari kita memuji Tuhan. Semuanya ayo berdiri. Semangat, tidak boleh malas. Kita mau menyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. Semuanya harus berdiri ya. Ikut bikin gerakan kita bersama-sama. Kita akan menyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. Oke, semangatnya semangat. Jangan malas. Memuji Tuhan kita harus semangat. Harus semangat dan bersama-sama. Oke, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Masih ada yang malas? Ayo semua bangkit berdiri, tidak boleh malas. Memuji Tuhan, kita harus semangat dan energi. Oke. Tepuk tangan bersama-sama. Katakan sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita masuk pada pujian yang kedua. Masih semangat ya? Semuanya masih semangat. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Oke, tidak boleh ada yang duduk. Semuanya masih semangat. Bernyanyi dengan sukacita, berarti Anda tidak boleh cemburu. Anda harus semangat. Kita menyanyi lagu Tuhan Yesus baik. Tiada berkesilapan.
yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan memberkati kami, agar dengan firman ini kami dimampukan hidup seturut apa yang Tuhan Yesus mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita hari ini terdapat di dalam Kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 31. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-31. Namun kita akan membaca ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15 saja. Dengan perikop pembaharuan perjanjian di Sikem. Ayatnya yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman kita di hari ini. Baik adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan cerita dan tema kita di hari ini yaitu iman yang teguh. Bapak Musa adalah seorang yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk memasuki tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Setelah Bapak Musa lanjut umurnya dan menjadi tua, Bapak Musa pun mengangkat Bapak Yosua untuk menggantikan Bapak Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dengan iman yang teguh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, Bapak Yosua memimpin bangsa Israel mengalahkan semua musuh-musuhnya sehingga bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tahun berganti tahun, Bapak Yosua pun menjadi tua. Kini tiba saatnya Bapak Yosua akan berpisah dengan bangsa Israel. Bapak Yosua lalu mengumpulkan semua bangsa Israel dan mengingatkan mereka kembali tentang kebaikan Tuhan kepada mereka semua, di mana Tuhan sudah menyayangi mereka sehingga mereka diizinkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Bapak Yosua juga meminta kepada mereka untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, untuk tetap mentaati firman Tuhan, untuk tetap mengasihi Tuhan, dan tidak boleh beribadah kepada Allah-Allah mereka, kepada Allah-Allah bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Mereka harus tetap beribadah hanya kepada Tuhan Allah Israel yang sudah membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan bangsa Israel pun mengaku kepada Bapak Yosua kalau mereka hanya akan beribadah kepada Tuhan Allah Israel yang sudah memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dari cerita kita di hari ini, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mentaati firman Tuhan, dan harus beriman teguh kepada Tuhan seperti rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, dan rajin menghafal ayat hafalan. Demikian cerita kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman dan cerita singkat kami di hari ini. Kiranya dengan firman ini
Kami boleh diberkati untuk selalu mengandalkan Tuhan dan beriman hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas rumah ayat. Bahan dan alatnya yang harus kita siapkan yaitu stick, kemudian kertas origami 2 warna, kemudian double tip atau lem, gunting, kemudian benang atau pita. Cara membuatnya, kita taruh lem atau double tip di ujung-ujung stick, kemudian kita buat kepala atau atap atapnya. Seperti ini adik-adik, bagian atapnya kita buat, kita tempel ujung-ujungnya seperti ini. Kalau sudah jadi atapnya, kita buat badan rumahnya. Ya. Sekarang badan rumahnya sudah selesai. Kita tempelkan origami yang pertama. Kita tempelkan di bagian atapnya. Kalau sudah, kita tempel lagi di bagian badan rumahnya. Oke adik-adik, kalau sudah jadi seperti ini, kita tempel lagi jendelanya. Dan pintunya. Oke, kalau sudah, kita taruh ayat hafalannya. Yosua 24 ayat 15b, kita taruh ayat hafalannya di atas. Kemudian kita ulangi sedikit bagian atasnya untuk kita menggantung benangnya atau pita. Oke, sekarang hasilnya seperti ini. Adik bisa menggantungnya di kamar atau di samping meja belajarnya, samping dan sambil melihat ayat hafalannya dihafal. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Kitab Ibrani pasal 11 ayatnya ke-30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena
tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30 yang berbunyi, karena iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Ibrani 11 ayat 30 yang berbunyi, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. ayat 30. Karena iman, Karena iman maka maka runtuhlah runtuhlah tembok-tembok tembok-tembok Yeriko Yeriko setelah setelah kota itu kota kita dikelilingi dikelilingi 7 hari 7 hari lamanya. lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi selama 7 hari lamanya. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30 yang berbunyi, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30 yang berbunyi, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 Ibrani 11 ayat 30. ayat 30. Karena iman maka runtuhlah runtuhlah tembok-tembok tembok-tembok Yeriko Yeriko setelah setelah kota itu kota itu dikelilingi dikelilingi 7 hari 7 hari lamanya. selamanya. Ibrani 11 Ibrani 11 ayat 30. ayat 30. Karena iman Karena iman maka runtuhlah akan runtuhlah tembok-tembok tembok-tembok Yeriko Yeriko setelah setelah kota itu kota itu dikelilingi dikelilingi
7 hari lamanya. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani pasal 11 ayat 30. 11 ayat 30 yang berbunyi, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30 yang berbunyi, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tempat-tempat Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani pasal 11 ayat 30 yang berbunyi, karena iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30 berbunyi, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan Tuhan. Persembahannya disiapkan semuanya. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu berikut ini. Berilah yang baik, Tuhan
Sampai jumpa.